Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Rifkiati akan menjelaskan tentang sosiologi hukum dan perubahan sosial. Nah, sebelum masuk kepada sosiologi hukum itu sendiri, kita harus mengetahui apa itu hukum. Nah, hukum secara garis besar adalah sebuah ketentuan atau peraturan, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis, yang mengatur tingkah laku manusia dalam berinteraksi antar sesamanya, baik itu tingkah laku atau hak, kewajiban, dan sebagainya, tetapi diakui oleh otoritas pembuat hukum yang sah dan berisikan sanksi apabila melanggarnya. Nah, jadi hukum itu bersifat memaksa dan mengatur. Nah, apa itu sosiologi? Sosiologi itu berasal dari kata socios yang artinya kawan dan logos artinya ilmu. Jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang berkawan atau interaksi antar sesama. Nah, jadi dapat diartikan bahwa sosiologi hukum adalah menganalisa bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat yang merupakan hal utama bagi para pelaku hukum agar mengetahui bahwa berpengaruhnya hukum dalam masyarakat itu sendiri. Nah, fungsi dari sosiologi itu juga dapat kita lihat dari berbagai sudut pandang, yaitu yang pertama sosiologi sebagai social control, yang merupakan suatu sarana untuk mengubah perilaku warga masyarakatnya sesuai dengan tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian sebagai alat untuk mengubah masyarakat, yaitu untuk berfungsi sebagai alat mengatur dan mengelola masyarakat yang akan membawa kepada pembaharuan yang akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai simbol atau alat politik yang dimana memiliki fungsi untuk memperkokoh kekuasaan politik dalam suatu negara. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? Nah, istilah perubahan atau change dalam pengertian sehari-hari sering diartikan sebagai sesuatu yang ada tetapi sebelumnya tidak ada, atau hilang atau terhapusnya sesuatu yang sebelumnya itu ada tetapi sudah tidak ada. Nah, jadi perubahan sosial itu sendiri adalah mekanisme dalam struktur sosial yang ditandai dengan perubahan dalam budaya, aturan, perilaku, organisasi sosial, ataupun sistem nilainya. Nah, perubahan sosial itu bisa berupa besar ataupun kecil. Contoh yang besar adalah seperti reformasi atau globalisasi, dan perubahan kecil seperti gaya pakaian dan model baju. Gaya pakaian ataupun model rambut. Nah, selanjutnya yaitu faktor penyebab perubahan sosial. Nah, faktor penyebab perubahan sosialnya itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jika kita lihat dari faktor internal, yaitu terdapat dalam berkurang atau bertambahnya penduduk atau populasi, kemudian adanya penemuan-penemuan baru atau adanya inovasi, dan pertentangan dalam masyarakat itu sendiri ataupun adanya revolusi. Nah, kalau misalkan faktor eksternalnya itu kita lihat dalam lingkungan fisik Kalau faktor eksternalnya bisa kita lihat dari lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia seperti bencana alam, tsunami, gempa bumi, dan sebagainya. Kemudian adanya peperangan atau pengaruhnya budaya dari luar yang mempengaruhi. Kemudian hubungan sosiologi hukum dengan perubahan sosial itu sendiri seperti apa? Yaitu hukum itu bisa
memainkan peranan secara tidak langsung dalam perubahan sosial itu sendiri dengan membentuk berbagai institusi-institusi sosial yang mampu berdampak atau turun langsung kepada masyarakatnya. Nah, berarti hukum dan perubahan sosial itu mempunyai hubungan yang sangat erat, di mana hukum bisa hukum bisa sebagai sarana pengendalian sosial, serta hukum juga bisa dapat mengikat perubahan sosial tersebut agar tidak melenceng ataupun melanggar hukum yang telah ada. Kemudian ada dua hal utama dalam hubungan keduanya, yaitu perubahan sosial itu harus mendapatkan penyesuaian hukum dengan berperan. Nah, ada dua hal utama dalam hubungan keduanya, yaitu perubahan sosial harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum. Artinya hukum itu menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, dan hukum berperan untuk menegakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Artinya hukum bisa mengatur sistem masyarakat itu sendiri. Jadi kembali lagi, hubungan sosiologi hukum dengan perubahan sosial itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Nah, sekian presentasi dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin.